Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah wahai saudara, sedapat mungkin engkau hendaklah memelihara amalmu dengan baik. Perhatikanlah waktu, karena padanya ada yang dikalahkan oleh keburukan, dan sedikit di dalamnya kegembiraan. Banyak padanya kesusahan dan keruwetan. Sedikit padanya barokah. Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi alaihi salam, janganlah kau mengambil harta pada masa siksaan, karena itulah seyogyanya bagi seorang yang berakal agar sadar terhadap dirinya dan merasa khawatir di dalam perkaranya, dan berupaya mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan segala kemungkinan demi menolak bahaya yang turun kepada makhluk. Tidaklah melibatkan seorang hamba di dalam tempat buruk dan petaka, melainkan kelupaan dan kegampangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penyimpangan mereka daripadanya, dan ketamaan mereka kepada kawan-kawannya, dan kurang perhatian mereka kepada yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahwa hal itu penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala marah, hingga tercegah keberkatan dari bumi. Maka tersendat-sendatlah manusia dan rusak keadaan mereka. Oleh karena masa-masa ini banyak kelalaian, orang bermaksiat secara terang dan jelas. Zaman sulit dan akibatnya menakutkan. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang Maha Esa telah berpaling. Apabila Dia ridho kepada hamba, Dia menadah kepada mereka pandangan rahmat, hingga alam pun bercahaya dan terhias oleh kebahagiaan. Jiwa-jiwa jembar, hati pun hidup, kegembiraan jelas, keadaan hamba pun bertambah baik. Keberkahan pun meluncur, kebaikan pun bertambah. Mereka berkata, jika Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari hamba, gelaplah alam, hilang kesenangan, cahayanya mati, hati pun jadi kecewa, keadaan hamba pun jadi buruk, kesusahan merata, kebaikan berkurang, kejujuran hilang, rasa cinta jadi rusak, harga-harga jadi mahal, orang-orang jahat berkuasa, keuntungan para pedagang berkurang. Akal-akal jadi bingung, karena apa yang dilihat dari perkara yang aneh. Bumi pun jadi seram, penduduknya tumbuh jadi buruk. Semua ini terjadi akibat dosa manusia.
karena mereka melanggar kehormatan Allah dan menggampangkan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai siksaan yang cepat untuk hambanya. Siksaan yang cepat itu diantaranya yang telah tersebut morat maritnya keadaan dunia. Adapun siksaan yang ditunda ialah yang dijanjikan nanti di akhirat. Demikian pula sepatutnya bagi seorang yang cendekia agar bangkit dari tidurnya dan menghempaskan seluruh kemampuannya untuk bermuamalat kepada Tuhan. Oleh karena dengan rahmatnya Dia menyelamatkan hambanya yang mengaktifir diri berkhidmat, yang mementingkan untuk bertaat kepada Allah tatkala turun siksaan dan petaka. Karena siksaan bila turun kepada hamba menimpa kepada orang yang jahat dan yang baik. Akan tetapi bagi orang yang baik hanya sedikit, yang paling ringan dan paling sebentar. Adapun orang yang soleh sekalipun mereka disiksa dan jadi mudarat bagi mereka petaka dunia, mereka bersabar atas berlakunya takdir dan kepedihan petaka karena ikhlas sebagai ujian mereka. Akan bertambah banyak bagian orang yang lupa dari bahaya bala dan menjadi besar musibah orang yang melanggar itu ketika turunnya. Oleh karena kerawanan mereka itu menyebabkan siksaan itu merambat kepada orang yang baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja dari kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam sebagian kitabnya, dengan dosa orang munafik kota itu terbakar. Dengan dosa orang munafik dunia itu terbakar. Kebanyakan yang melibatkan manusia di dalam petaka itu ialah hati dan amal yang dicampuri riya berlebih-lebihan daripada tokoh ibadah dan zuhud serta ahli ilmu. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tatkala berbicara kepada Bani Israel, kalian belajar bukan karena Allah, kalian belajar bukan karena untuk beramal, dan kalian membersihkan kotoran dari minuman kalian, dan kalian menelan makanan sebesar gunung dari yang haram. Kalian berpakaian kulit binatang, kalian menyembunyikan harta yang paling bagus. Demi kemuliaanku,
Aku bersumpah pasti aku memukul kalian dengan fitnah yang akan sesat pada pikiran ahli pikir dan hikmahnya orang yang bijak. Alhamdulillah, Tuhan memelihara hambanya dan berbelas kasih ketika turun siksaan dan melepaskan balanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Adalah hak atas kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Quran surat Ar-Rum ayat 47. Begitu pula firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguh bahwa Allah membela orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Hajj ayat 38. Diriwayatkan bahwa Tuhan berkata kepada sebagian Bani Israel, adalah orang yang soleh telah menderita penyakit, maka datang kepadanya utusan dari Tuhannya dan berkata, wahai hamba, janganlah kau takut, karena Allah bersamamu. Berkata kepadamu, sungguh bahwa kekasih itu tidak menyerahkan kekasihnya, bahwa ia tidak mengabaikan orang bertawakal kepadaku, dan tidak menjadikan lemah orang yang kuat beribadah kepadanya. Cerita ini tersebut di dalam sebagian fasal kitab ini. Maka hadirkanlah pemahamanmu, wahai saudara, dan berkenallah kamu kepada Tuhanmu dalam kesenangan. Niscaya Tuhan mengenalmu dalam kesulitan, karena Dia tidak melupakan orang yang ingat kepadanya. Karena Dia berfirman dalam sebagian kitabnya, ketahuilah, siapa yang ingat kepadaku, aku ingat kepadanya. Siapa lupa kepadaku, aku lupa kepadanya. Siapa beriman kepadaku sungguh-sungguh, maka bertawakallah kepadaku benar-benar. Maka cukup aku yang mendapatkan kebaikan dan menjaga dari petaka dunia dan akhirat.